Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu jamaah musholla al-jihad yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir di mushola yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, sholat berjamaah dan dilanjutkan sampai dengan isya kajian. Kita berdoa berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa istiqomah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan mudah-mudahan juga kita termasuk umat beliau yang istiqomah di dalam mengikuti sunnahnya sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema malam ini atau bahasan kajian malam ini seperti yang sudah disampaikan barangkali oleh pengurus ya. Upaya menjaga kefitrahan. Setelah kemarin 1 bulan penuh kita melaksanakan amaliyah Ramadan dengan segala jenisnya. Kemudian selesai 1 bulan, 30 hari, tanggal 1 Syawal, insya Allah kita seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummu. Orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan dasar iman dan penuh perhitungan, maka dia keluar terbebas dari segala dosanya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Artinya apa? Suci, bersih, tidak ada dosa. Ya, insya Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bebas suci dari dosa itu bisa kita pertahankan? Ini yang berat. Ya. Ini yang berat. Kenapa? Karena Allah sindir barangkali, atau Allah ingatkan kita di surat 16, surat An-Nahl ayat 92. Ya. Allah mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa dan seterusnya. Janganlah kalian menjadi seorang yang digambarkan pada ayat ini seperti seorang wanita tua atau wanita yang memintal
benang, helai demi helai, lalu berhasil menjadi sebuah kain. Tetapi setelah itu, dicerai-berainya lagi, diurainya lagi. Artinya apa? Kita agak berat mempertahankan apa yang sudah kita laksanakan. Ya. Bahkan ada lebih, sindirannya ada yang lebih keras lagi dari salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita. Apa katanya? Bi'sal qawm la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Ada satu kaum dinyatakan kaum itu amat buruk. Kenapa? La ya'rifunallah, kaum itu dinyatakan amat buruk karena mereka tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah, illa fi Ramadan. Mereka hanya kenal Allah itu hanya pada bulan Ramadan. Ya, apa artinya? Ya, ada kalangan tertentu akhwatnya nutup auratnya hanya pada Ramadan. Auratnya ditutup. Tapi setelah selesai Ramadan, buka lagi. Ya. Ada yang ke masjidnya hanya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, jauh lagi dari masjid. Ada yang baca Quran, tadarus hanya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, selesai, alkoholnya ditutup lagi, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada faktor yang menyebabkan kefitrahan kita ini agak berat kita jaga. Ya. Ada faktor dari dalam diri kita, ada faktor dari luar. Maka kalau kita ingin bisa terjaga kefitrahannya itu, dua penyebab ini harus kita atasi. Yang pertama yang dari dalam diri kita itu adalah hawa nafsu. Ya. Pada diri kita, Allah ciptakan nafsu. Nafsu itulah yang membuat kita jadi punya keinginan. Tetapi sifat dari nafsu ini seperti dinyatakan oleh Allah di surah Yusuf, surat 12 ayat 53, nafsu ini cenderung mengajak kita melakukan yang salah. Itu sifat dari nafsu. Illa ma rahima rabbi, kata Allah. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Apa artinya? Nafsu yang dikendalikan. Nafsu yang di-manage. Tidak diturutkan hawa nafsu. Tapi dia bisa kendalikan. Apa pengendalinya Allah berikan kepada kita? Cuma masalahnya kita gunakan tidak alat kendali nafsu itu. Ya. Jadi ketika Allah bilang kecuali nafsu yang dirahmati, artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya Allah berikan kepada manusia
instrumen yang diharapkan bisa menjadi pengendali nafsu itu, cuma masalahnya instrumennya itu digunakan atau tidak. Apa instrumennya? Akal yang pertama. Akal. Ya. Ketika nafsunya mau mengajak dirinya untuk melakukan yang salah, yang jelek, akal bisa kendalikan. Akalnya kemudian difungsikan. Ya. Makanya ada ungkapan, barang siapa yang akalnya dijadikan, difungsikan seperti panglima, nafsu seperti prajurit, maka dia akan selamat. Karena biasanya prajurit akan tunduk, selalu tunduk apa kata si panglima. Tapi sebaliknya, orang yang nafsunya seperti panglima, akalnya seperti prajurit, dia akan celaka. Dia akan celaka. Ya. Itu yang pertama. Maka jaga akal kita dan fungsikan sebagaimana. Yang kedua, instrumen yang Allah berikan agar nafsu ini terjaga, sehingga kefitrahan kita pun terjaga adalah panca indera. Panca indera. Ya. Khususnya mata, telinga. Ya. Kita sering melihat orang melakukan perbuatan jahat, ya. Kemudian pelakunya ditangkap, ya kan? Kayak dokter misalnya. Lagi ramai nih dokter. Ada di Malang, ada di Garut juga ada ya, di Bandung. Bandung sampai Gubernur Jawa Barat minta supaya izinnya dicabut, izin prakteknya dicabut. Ya. Kan kita lihat tuh, atau kita dengar, maka panca indera yang Allah berikan kepada kita ini gunakan. Ya. Sehingga ketika nafsu kita mengajak kita mau melakukan yang salah tadi, sifat nafsu seperti itu, dengan panca indera yang Allah berikan, kita bisa kendalikan. Ya. Ada pejabat, hakim, kan? Hakim. Tangkap, kan? Tapi ada yang bilang pengalihan isu, Pak. Ada yang bilang pengalihan isu. Ya. Oke. Jadi kalau kita melihat, kita mendengar orang dengan kesalahannya lalu menanggung akibatnya, kemudian nafsu kita mendorong kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang itu, berarti kan kita enggak, ya. Dan Allah sudah ingatkan juga itu. Surah 7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi Allah sediakan neraka itu, ya, bahan bakarnya itu dari golongan jin dan manusia.
Jin nggak usah kita bahas. Manusia. Siapa manusia yang nanti akan dijadikan bahan bakar neraka itu? Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami. Ya. Nggak punya rasa. Dimati rasa. Ya. Tidak punya rasa apa? Peduli gitu. Dengan kesulitan yang sedang dihadapi gitu. Dia tutup mata misalnya, dia tutup telinga. Artinya tidak peka. Ya. Kemudian walahum a'yunun, punya mata tapi la yubsiruna biha. Itu tuh. Dia melihat, diberitakan gitu kan. Kemudian dia baca atau dia dengar orang berbuat jahat, berbuat salah, kemudian dihukum. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang itu. Apa nih bahasanya? Oon. Iya kan? Kemudian punya azanun walahum azanun la yasma'una biha, punya telinga. Terus tadi dia dengar orang begini karena perbuatannya, dia melakukan. Maka dalam ayat itu dikatakan di samping nanti akan jadi bahan bakar neraka, kemudian orang itu disamakan dengan binatang. Ulaika kal an'am. Oke. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, instrumen yang Allah berikan agar nafsu ini bisa kita kendalikan adalah agama. Agama. Wahyu. Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau akal saja instrumennya, seringkali akal banyak punya kelemahan. Ya, kan orang-orang yang melakukan kejahatan itu orang-orang berakal, orang-orang cerdas, kayak hakim misalnya, ketua pengadilan, kan nggak sembarangan gitu. Oke. Jadi agama, ya. Maka jaga agama kita ini dengan terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, sehingga nafsu yang kita miliki akan menenteramkan. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu yang kita miliki jadinya nafsunya mutmainnah, nafsu yang positif. Ya. Oke. Yang kedua, penyebab yang bisa menyebabkan kefitrahan kita tercemar, tidak terjaga gitu, dari luar. Setan. Setan tidak mau, Pak, kalau kita menjadi orang suci itu. Setan nggak senang. Setan nggak senang. Makanya dengan berbagai cara, dan dia sudah menyatakan deklarasi di hadapan Allah untuk melakukan penyesatan. Ya. Saya sudah sering menyampaikan ini kan. Setan tidak tinggal diam. Terus berusaha dengan segala cara
agar manusia tergelincir dari jalan Allah. Tapi Allah ingatkan di surah An-Nisa, surah 4, ayat 76. Ayat akhir ayat. Ya, apa kata Allah? Inna kaidah syaitan kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Artinya apa? Manusia bisa hadapi. Manusia bisa atasi. Kalau kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Setan akan kalah. Oke. Nah, lalu apa upayanya agar kita bisa menjaga kefitrahan ini? Mempertahankan apa yang sudah kita laksanakan kemarin. Ya. Bagaimana agar kita bisa istiqomah, itu pertanyaan, persoalan. Ya. Bahkan kita tingkatkan sesuai dengan namanya. Syawal itu artinya peningkatan. Kira-kira setelah Syawal kemarin kita meningkat atau menurun? Meningkat berat badannya kayaknya. Ya, berat badannya meningkat. Ya kan karena makannya opor, kolesterolnya naik ya. Oke. Banyak treatmentnya agar kita bisa istiqomah. Ya. Apa? Yang pertama, banyak baca ya buku-buku yang membicarakan atau menjelaskan tentang sirah, tentang perjalanan hidup orang-orang tertentu. Ya. Di surat Al-Kahfi, surah 18, ayat 13 kalau tidak salah. Ayat 13 itu. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda warobatna dan seterusnya. Ya, sudah ketemu. Yang ada Al-Quran boleh buka. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bilhaq. Kami, kata Allah. Jadi kalau Allah menyebut kata menggunakan nahnu, kami, ya domirnya. Kan kita pernah belajar isim domir dulu waktu kita ngaji ya, sekolah. Huwa humahum, iya humahun, anta antuma, antum, anti antuma, antum, ana, nahnu. Ana itu saya, nahnu itu kami, kita. Jadi kalau Allah mengatakan nahnu nakussu alaika naba'ahu, kami, artinya Allah itu dalam rangka, kalau dalam bahasa Nasrani mu'azzam nafsa. Ya, membesarkan diri. Kalau kita bicara dengan teman, aku sih masih agak aneh. Tapi kalau kepada orang yang lebih dewasa menggunakan kata aku itu kurang enak dengarnya.
Oke. Kenapa Allah menggunakan kata nahnu? Ya, karena ada keterlibatan makhluk di situ. Ya, nahnu nakus, kami ceritakan. Ya, artinya melalui Al-Quran. Kan ketika Al-Quran ini ada keterlibatan Jibril yang menyampaikan. Gitu. Ya. Nah, ini Al-Kahfi ini kan salah satu pesannya adalah cerita tentang Ashabul Kahfi. Ya, 7 pemuda. Oke. Nah, ayat ini mengatakan ya, kami ceritakan dengan benar, dengan hak orang-orang tertentu. Tujuannya apa? Agar bisa diteladani, bisa jadi inspirasi, bisa jadi motivasi. Ya. Maka agar kita bisa istiqomah, bacalah cerita sejarah orang-orang tertentu. Banyak. Salah satu bukunya misalnya yang Bapak Ibu boleh baca ya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul aslinya itu Ar-Rijal min Haulir Rasul. Orang-orang yang berada di sekeliling Rasul. Ya. Itu terjemah letterlocknya. Tapi yang namanya penulis buku, kalau judulnya artinya seperti ini, judulnya dibuat seperti kurang menarik. Maka bukunya, judulnya itu, tapi diterjemahkannya begini judulnya. Karakteristik 60 sahabat Rasul. Jadi di buku itu ada 60 sahabat Rasul yang banyak perjuangannya, sejarahnya. Ya. Apa 60 sahabat Rasul? 10 aja kayaknya agak susah. Yang populer kan yang 4 itu ya. Ya, di buku itu ada dikatakan 60 karakteristik sahabat Rasul. Ya. Dalam konteks bagaimana kita misalnya agar terus mau rajin datang ke masjid untuk berjamaah, berbagi gitu ya, tolong menolong, kan ada cerita yang sangat luar biasa kan, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban atau Sa'ban. Ya. Siapa sahabat Sauban ini? Sahabat Nabi yang kalau sholat berjamaah itu duduknya selalu di pojok. Di depan, di pojok. Ya. Datang, kan kalau di pojok di depan berarti datangnya kapan? Paling dulu. Iya, jangan berharap datang terlambat pojok di depan, nggak dapat. Ya. Nah, sekali waktu ketika Nabi masuk ke masjid, ya, Sauban belum terlihat. Biasa sudah pernah ditanya, kenapa kamu kok selalu di situ? 2 alasan. Saya tidak mau mengganggu orang dan saya tidak mau diganggu orang. Gitu. Oh, di depan siapa yang mau ganggu? Tapi kalau Bapak duduk di tengah di situ, apalagi di depan pintu situ, iya, senggol-senggol. Ya. Singkat cerita apa? Bahkan ketika waktu qomat sudah mau dikumandangkan, Sauban belum datang. Maka Nabi bilang ke Bilal, jangan qomat dulu, tunggu dulu. Barangkali Sauban masih dalam perjalanan. Karena sudah ditunggu sekian menit gak datang, maka Nabi suruh qomat. Selesai sholat, belum datang juga.
Lalu Nabi tanya kepada sahabat yang hadir, ada yang tahu berita tentang sahabat? Nggak ada berita ya Rasul. Karena waktu itu kan handphone belum ada. Ada yang tahu di mana rumahnya? Ada sahabat yang angkat tangan. Saya tahu ya Rasul. Ayo, antarkan saya. Kita datang ke rumahnya. Ini bahkan barangkali pesan juga buat TKM ya. Buat TKM. Jadi kalau ada jamaah yang biasanya rajin itu enggak perlu dicari tahu. Ya. Singkat cerita, sampailah Nabi ke rumah Sauban. Jarak rumah Sauban dengan masjid itu ada yang bilang 3 kilo, ada yang bilang 3 jam perjalanan. Artinya jauh. Ya. Sampai Nabi dengan beberapa sahabat ke rumah Sauban, ya, diterima, dipersilakan masuk oleh istrinya. Istri. Karena Nabi dengan beberapa sahabat masuk. Ya. Setelah sekian lama, Nabi nggak lihat Sauban. Lalu Nabi bertanya, mana Sauban? Biasanya sebelum saya datang di masjid dia sudah ada. Tadi selesai sholat belum juga kelihatan. Kemana? Apa kata istri? Suami saya Sauban sudah meninggal. Jadi nggak datang ke masjid karena sudah meninggal. Pak. Kalau kita nggak ke masjid ngapain? Sibuk ya. Ya nggak apa-apa, sibuk. Cuman masa sibuk tiap waktu ya. Oke. Istrinya kemudian, ya Rasul, mumpung ada Rasul, ada hal aneh sebelum suami saya meninggal. Sebelum suami saya mengembuskan napas. Ada hal aneh. Apa? Ada 3 ya Rasul yang menurut saya aneh. Apa anehnya itu? Sebelum meninggal, suami saya berkata, bicara, andai saja dulu lebih jauh. Yang kedua, andai saja dulu semua. Kemudian yang ketiga, andai saja dulu yang baru, yang bagus. Itu yang diucapkan. Ya. Mendengar itu Nabi tersenyum. Ya, tersenyum. Lalu dijelaskan. Apa yang dimaksudkan oleh andai saja dulu lebih jauh, andai saja semua, andai saja yang bagus. Ketika bila Sauban sakratul maut, ya, itu Allah perlihatkan balasannya. Ditampakkan kayak itu running tag tuh, jalan gitu. Iya. Kalau kita baca surah Al-Waqiah kalau tidak salah. Ya, wa antum hina idzin tanzurun. Di orang yang sakratul maut, kalau dia orang baik-baik, ahli ibadah, itu diperlihatkan. Sehingga kemudian saat napasnya lepas, ruhnya lepas dari tubuhnya, dia tersenyum. Karena melihat sesuatu yang dia senangi. Dan dalam hadis, dia bicara, cepat urus aku, cepat antarkan aku ke makam. Kenapa? Udah gak sabar mau menerima balasan atas kebaikan itu, nikmat. Ya. Jadi andai saja dulu lebih jauh, itu jarak rumah Sauban dengan masjid. Diperlihatkan, dia jalan, bahkan saya pernah sampaikan di sini ya, kalau masih ingat. Kita ke masjid melangkah dengan 2 kaki kanan, kaki kiri, ya kan? Kaki kanan itu menghapus dosa. Di berapa langkah kaki kita, berapa jaraknya.
kaki kiri mengangkat derajat kita. Ya. Dengan membaca begitu akan termotivasi. Dan seterusnya ya. Jadi cara agar kita termotivasi untuk bisa istiqomah. Oke. Nah, yang kedua, berapa sekarang? Berapa Isya? Jam 19 ya? Oh, menit lagi, Pak. Yang kedua, agar kita bisa termotivasi istiqomah ya dalam beramal soleh gitu. Karena Ramadan kemarin kita ada luar biasa, bagaimana supaya terus terjaga, kita pertahankan. Yang kedua, apa? Bergaul, bersahabat, berteman dengan orang-orang soleh. Dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh, lalu kita bergaul dengan orang-orang soleh itu, kita akan terbawa. Ya, kita akan terbawa. Nabi bilang begitu. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi kalau kita berteman, si teman itu agamanya baik, kita ikut baik, Pak. Contoh, kita berteman dengan teman yang rajin sholat, disiplin soal sholat. Kita datang ke rumahnya dalam rangka silaturahim atau main gitu, jam 12:30 misalnya, atau jam 1 kita sampai di rumahnya. Ya masuk. Terima kasih. Ya, duduk. Apa kemudian pertanyaan? Udah sholat belum? Belum, sholat dulu deh. Dia bisa sholat dulu, kita makan. Ya. Tapi kalau kita bergaul dengan teman yang nggak biasa sholat atau nggak pernah sholat, ketika kita mau sholat, baru jam berapa? Belum qomat. Ya. Ada beberapa gambaran deh. Bergaul itu. Kalau kita bergaul dengan orang soleh itu, dalam hadis kan Nabi mengatakan seperti kita bergaul dengan tukang penjual minyak wangi. Iya kan? Apa yang didapat kalau kita berada di dekat tukang penjual minyak wangi? Aromanya harum. Bahkan kita bisa tester. Ya. Artinya apa? Positif. Tapi kalau kita bergaul dengan orang jahat, bagaikan atau seperti berada dekat tukang penjual pembuat pandai besi yang bikin kayak tukang las lah gitu, Coba kita dekat tukang las. Tukang las kan pakai kacamata hitam dia. Pergaulan, Pak. Ya kan? Makanya kan ada cerita ya. Ini cerita dari Nabi kan, seseorang yang membunuh. Berapa yang dia bunuh? 99 orang sudah dia bunuh. Kalau dia ada kesadaran mau taubat, dia tanya kepada tokoh agama tertentu. Jawabannya mengecewakan. Ya, bukan memberikan motivasi, ini malah ya
membuat dia kecewa, marah, dibunuh, genep jadi 100 kan. Tapi karena keinginan taubatnya sangat tinggi, dia nggak berhenti di situ. Dia datang ke tokoh agama, ke ulama. Ya. Apa kata ulama? Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah seluas langit dan bumi. Kalau kamu bersungguh-sungguh taubatan nasuha, kan ayatnya gitu. Surah 66 ayat 8 kan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayi'atikum. Allah akan hapus kesalahan dosa. Tapi kata si ulama ini, kamu harus syaratnya, kamu harus pindah. Artinya apa? Jangan berada di lingkungan yang jelek, yang lama. Kalau orang mau berhenti dari narkoba, karena dia sudah korban gitu, dia masih bergaul dengan teman-teman yang pengguna, ke bawah, kepindah. Oke? Jadi bergaul dengan orang-orang soleh. Nah terakhir, agar kita bisa istiqomah, apa yang sudah kita lakukan kemarin di Ramadan, terus kita bisa pertahankan, syukur-syukur kita bisa tingkatkan. Berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah. Ya. Di samping tadi itu, kita baca cerita sejarah, kemudian kita berteman. Ya. Dan juga doa. Apa doanya? Dia bisa dengan pakai bahasa Indonesia, ya Allah. Macam-macam. Kalau kayak bahasa Arab kan yang terkenal tuh, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah aku dalam agama. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ya. Syukur-syukur bisa kita tingkatkan amal ibadah kita, ya, sebagai bekal kelak saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira ini ada yang mau ditanyakan barangkali sebelum saya tutup. Cukup? Baik, kita sudahi dengan sama-sama membaca doa kepada majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.